Selanjutnya kita akan belajar cara membuat tabel dan merapikannya. Sekaligus kita akan mengaplikasikan sedikit lagi bagaimana cara penggunaan tabulasi di dalamnya. Silakan lihat di halaman 18 di buku. Itu ada contoh tabelnya. Kita akan merujuk kepada contoh tabel di situ. Oke, pertama-tama biar Bapak ketik dulu. Daftar nilai mahasiswa fakultas dan tahun 2019. Ya tadi contohnya samakan di contoh. Ini kita bikin ke tengah dulu. Oke. Terus, nah di sini kita akan mulai menggunakan yang namanya tabulasi tadi. Masih ingat caranya? Oke. Ini ratanya rata laptop. Oke, kita letakkan di tukar sorry. Nah, kita letakkan di angka sini, berarti agak benar. Coba saja di atas sini. 1, kita perlu 2 tabulasi. Untuk sisi satunya lagi, untuk memulai isian dari informasi sesudahnya ini. Jadi pengaplikasian seperti ini. Mana masih ingat kan kita klik tab, lalu yang perlu adalah titik 2, lalu klik tab lagi, isi namanya Dr. M. Sabirin, M. Nah, terus ke bawah mata kuliah. Nah, tab lagi, klik lagi, tab lagi, terus statistika matematika. Oke. Kalau sesuai contoh di buku ini nggak di bold ya, kita bikin aja nggak di bold. Nah, setelah itu baru kita masuk ke penggunaan tabel. Cara memasukkan tabel itu ada di tab insert di sini. Ya, kita klik tab insert. Nah, di sini ada tabel. Masukkan. Di sini ada berapa yang kita mau, istilahnya ruangnya atau dimensinya berapa yang kita mau. Kita lihat dari contoh itu, yang perlu kita buat, yang kita sediakan di awal adalah sekitar 5 kali 5. Oke. Sekarang kita isi dulu. Sini ada nomor siswa, nilai, jumlah, dan keterangan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Isi dulu datanya. Bapak ke bawah aja ya, biar lebih mudah. Desi Aulia. Fathul Jannah. Oke. Nah, sekarang untuk nilai, ya perhatikan di sini. Di dalam tabel itu biasanya paling sering digunakan ada 2. Ya. Nah, semua pengaturan tabel itu ada di bagian layout di atas sini.
Kalau mau mengatur tabel itu ada di sini. Sama seperti foto atau image, biasanya juga ada di atas sini dalam bentuk format. Ya, kalau tabel ada layout. Nah, sekarang coba klik layout. Ya. Yang paling sering digunakan di tabel itu ada dua. Ada merge cell sama split cell. Merge ini, memerge, artinya dia menyatukan beberapa sel menjadi satu, sementara split ini dia membagi sel menjadi beberapa bagian, ya. Nah, kita sekarang ada di sel nilai. Seperti contoh, dia harus dibagi menjadi 3 bagian, ya kan? 3 bagian supaya ada nanti nilai tugas, ada nilai middle test, sama ada final test. Cara membaginya adalah sangat mudah. Pertama kita harus blok dulu. Cara membloknya bisa seperti ini, bisa, atau bisa seperti ini juga bisa. Yang penting ke blok ininya 1, 2, 3, 4, 5 nya yang mau dibagi, atau bisa langsung diklik di atas ini ketika ada panah kecil seperti ini, klik seperti ini. Nah, sekarang kita ke layout, lalu kita bagi, kita split. Berapa kita perlunya, ya. Tabel itu kan ada kolom, ada sama baris. Ada berapa baris tuh? Kolom sama baris. Kita perlu berapa baris tuh? Ya, masih 5 baris, tapi ada 3 kolom. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang dia berubah menjadi 5 kali 3. Nah, terus yang di atas ini gimana, Pak? Oke, sekarang di atas ini bisa kita bagi dengan cara yang kedua. Ya, yang paling mudah caranya adalah, nah, kita blok dulu ketiga tabelnya. Bisa dengan seperti tadi, kita split lagi misalnya, jadinya 2 kali 3 misalnya. Ya, tapi cara yang paling mudah itu adalah dengan cara mendraw. Draw itu gambarkan. Nah, kita blok dulu, harus kita pilih draw table. Lalu kita tarik dari sini. Nah, ini lebih mudah. Draw table ini lebih fleksibel. Contohnya misalnya kalian mau membaginya seperti ini. Nah, juga bisa, ya. Oke, nah sekarang yang di atas ini agar sama seperti contoh di buku, ya. Berarti harus kita satukan tiga sel ini menjadi satu sel. Nah, kita blok dulu. Nah, seperti Bapak bilang tadi bahwa yang paling sering digunakan adalah merge cell atau split cell. Sekarang kita gunakan yang namanya merge. Merge nanti menyatukan beberapa sel menjadi satu, klik. Oke, sekarang sudah berubah. Sekarang kita isi dulu sesuai di buku saja supaya lebih mudah. Ini ada nilai T, ada MT, ada FT. Terus nilainya ada 80 dulu. Oke, jumlahnya nah, untuk kolom terakhir situ ada 2 keterangan. Ada dia predikatnya apa dan bobotnya apa. Misalnya predikat A dia dinyatakan lulus, keterangannya lulus. Nah, berarti ini sama seperti tadi, kita blok dulu, lalu kita split menjadi 2/4. Ini udah pas. Nah, jadi di sini kita kasih apa tadi? A. Di sini kita kasih L, lulus. Kelewat. Lulus. Oke. Nah, setelah semua data terisi, sekarang tinggal kita rapikan. Ya. Cara merapikannya berarti tinggal digeser. Geser dulu namanya, asalkan muat saja,
ya, yang penting muat ya. Ya cukup sudah kayaknya. Nah sekarang yang kedua yang terpenting adalah bagaimana menentukan letak teks di dalam tabel ini ya. Cara paling mudah ada pertama, klik dulu semuanya ini, lalu kita ke layout di atas lagi. Nah selain penggunaan merge cell sama split cell ini, kita juga bisa sering menggunakan namanya alignment ini ya. Sekarang kita tentukan posisi teksnya adalah supaya di tengah-tengah saja seperti contoh. Nah di tengah-tengah daripada sel supaya rapi, kecuali ya nama-nama ini diletaknya di sebelah kiri. Oke, sudah hampir sama. Sekarang yang ini tinggal kita blok, lalu kita bold seperti contoh. Dan kalau perlu ini bisa kita kasih warna. Untuk mewarnai itu mudah ya, bisa lewat sini ada, cari aja ini yang apa bahasa kitanya, ember tabalik lah, shading, home, di sini cari shading, kita kasih warna misalnya merah. Oke, itu mau merah misalnya, ini mau kita kasih warna kuning misalnya. Nah bebas aja, sisanya terserah kalian lah ya. Yang penting begitu tadi cara membuatnya ya, dan juga harus rapi. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawah. Nah ini sekarang sedikit lagi mengenai penggunaan tabulasi. Lihat di buku ya, tabulasi yang digunakan itu di sana ada berapa di bawah ini. Ada 2 tabulasi dan keduanya semuanya adalah center tab atau rata tengah semuanya, karena untuk tanda tangan. Oke, sekarang kita ke tabulasi sini. Kita rubah menjadi center tab, lalu letakkan di tengah-tengah, letakkan berarti di angka 3. Angka 3 dan angka 11. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Setiap tabulasi yang kalian tambahkan ya dari halaman sebelumnya ini, dia tetap masih akan ada. Jadi ketika kalian memencet atau menekan tombol tab di keyboard kalian, dia harus melalui semua tabulasi yang sudah ada itu baru sampai ke jarak yang kita inginkan. Karena sebelumnya kita sudah membuat beberapa tabulasi, maka dia harus melewati itu ya. Sekarang kita coba ya, kita harus mengisi tulisan Banjarmasin ya di ujung, berarti dia harus berapa kali tap ya. 1, kita masih ke tabulasi 1, 2, 3, 4. Nah baru nyampe. Oke, sekarang kita isi informasinya Banjarmasin. Oke, kita klik tab lagi. Nah, sekarang kita ada punya masalah. Kenapa? Ketika kita klik tab lagi, dia akan mengikuti tab sebelumnya. Karena yang di atas tadi sudah kita gunakan untuk tab yang namanya tab daftar isi, maka dia berubah bentuknya ke titik-titik seperti ini. Padahal kita tidak perlu ini. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bisa seperti ini. Kita Ctrl Z dulu ya. Kita langsung ke bawah, enter. Lalu kita baru tab lagi. Nah, lalu tulis lagi. Oke. Sekarang kita tab lagi. Kita perlu di sisi sininya. Nah, dia akan nongol seperti itu. Bisa langsung juga seperti ini. Hapus saja. Tab hapus. Pakai delete ya. Nah, setelah itu isi dengan dosen. Dia masih IAIN ya ini ya. Oke, nggak apa-apa.
kita ganti aja Win. Terus di bawahnya tab lagi. Tab di sini. Tab lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal bold. Supaya seperti contoh kita tinggal bold yang kita perlukan. Ini nggak perlu di bold. Ya, terus nama-nama ini MPD ketinggalan. Ya, kita bold juga. Nah, sekarang Pak, ini gimana? Ini mudah, tinggal kontrol. Kita kasih underline. Nah, oke. Ya. Jadi perhatikan, yang perlu diperhatikan dari sini penggunaan tabulasi ini tadi. Pertama ya, tabulasi yang sudah dibuat sebelumnya dia akan mengganggu, kasarnya seperti itu, mengganggu untuk penggunaan tabulasi sesudahnya. Ya, makanya kadang ada orang yang suka dengan tabulasi, ada juga orang yang malas dengan tabulasi ini. Kadang mereka lebih baik menggunakan untuk tanda tanya, lebih baik menggunakan pakai tabel. Ya, dibagi dua tabel lalu diisi di dalamnya, lalu nanti tinggal dihapus garis-garisnya agar tidak kelihatan. Itu lebih mudah sih secara praktikal. Nah, oke. Dan yang kedua tadi untuk tabel. Ya, untuk tabel yang paling sering digunakan adalah fitur-fitur seperti menyatukan, merge cell, membagi, split cell, dan terakhir ada semua pengaturan itu ada di yang namanya di layout sini. Oke ya, yang penting bisa membuatnya dan bisa merapikannya. Itu sudah cukup.